gitu. Bisa dapat sampai 60 juta per bulan gitu. Saya lihat langsung, awalnya saya nggak percaya, nggak apa-apa, mau balik modal atau enggak, tidak apa-apa. Yang penting kita berkarya. Nanti kalau nggak ada yang nonton, kita buat lagi. Yang penting, saya bilang ya, yang penting itu uang saya pribadi dan tidak hasil ngutang, minjam gitu. Kan 80 juta untuk menghasilkan sebuah karya, dan mungkin sudah balik modal gitu. Kalau jujur aja, kalau balik modal mungkin belum. Pertama karena melihat pendapatan seorang teman. Itu awal saya terdorong untuk memulai sebuah konten. Jadi nggak salah motivasinya itu ya? Nggak salah, karena itu saya alami sendiri. Ya tetap semangat, jangan lihat prosesnya seperti apa, tapi nikmati saja karena kita tidak tahu. Yang pastinya segala niat baik kita akan kembali lagi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bang YS Podcast. Kali ini spesial podcast, saya membahas konsep kreator yang bisa menjadi motivasi kita bersama. Batur Bali. Ini Batur Bali nih, luar biasa. Bang Panji, apa kabar Bang Panji? Alhamdulillah baik, Bang. Mbak Sulastri. Alhamdulillah baik. Oke. Burhan saya panggil. Burhan. Bang Oleng DA Burhan. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu mampir di YS Podcast. Ini di tengah kesibukan teman-teman luar biasa. Saya mulai dari tengah. Bang Panji. Ya, Bang. Amat yang kenal Sidi sebagai konten kreator, yang dulu saya kenal sebagai pemburu madu di hutan Sambelia. Cukup lama dah Sida mulai ngonten. Cukup lama, sekitar mulainya di Madu Hutan Sambelia sekitar 7 tahunan yang lalu ya. Nah, di situ saya kenal bahwa ternyata ada konten kreator sangat luar biasa yang ada di sana. Saat itu Sida itu sudah luar biasa menjadi contoh teman-teman di YouTuber Love Team Community. Nah, ini jadi sebagai motivator. Alhamdulillah. Ternyata di samping Bang Panji itu ada Mbak Sulastri Mayani. Wah, ini konten kreator perpaduan kehidupan rumah tangga yang luar biasa. Mbak Sulastri Mayani gimana awalnya melihat Bang Panji, kalau saya masih di channel pertamanya, memberikan support ke suami yang saat itu, boleh saya katakan merintis. Apalagi dengan konten kreator. Gimana sih dia mendampingi Bang Panji ini? Gimana? Ya apapun dia lakukan semuanya saya dukung sih. Siap, inilah gue. Iya, karena dari dulu kan dia hobi berburu, terutama berburu madu. Ya dari situ, ya gimana ya? Pokoknya apapun, ya saya serahkan, saya dukung apapun selama itu ya positif. Dukung total, gitu. Oke. Kemudian pada akhirnya Mbak Sulastri juga membuat konten sendiri. Nah, kalau untuk konten Sulastri itu suami saya, itu yang punya ide suami saya sendiri. Balik yang awalnya, semuanya apapun dia yang handle. Yang dari awal mungkin banyak orang ini kontennya Sulastri Mayani dan suaminya enggak ngelakuin apapun, enggak ngerjain apapun, padahal dia loh yang berperan penting di Sulastri Mayani. Wow, luar biasa Bang Panji. Ada lagi konten kreator di sebelah Sida ini. Dapur Alam. Wow, luar biasa. Konsep beberapa kali saya coba compare, saya coba bandingkan dengan konsep serupa. Artinya konten-konten yang memasak itu memang betul-betul di alam terbuka. Tapi dengan Bang Burhan, Bang Oleng ini karakternya tuh cukup kuat sekali. Baju ini tidak ganti-ganti. Gimana sih Bang Oleng? Udah identitas. Memulai membranding diri bahwa di konten kreator Dapur Alam ini bisa. Ya, karena pada awalnya kita ada jeda waktu, mungkin sekitar 4-5 bulan waktu kita syuting film Seher, kita nggak ada kerjaan. Dan Mas Panji
berinisiatif. Oke. Karena memang kita nggak ada kerjaan sama sekali, kenapa kita nggak buat ngisi waktu luang? Ya. Kita Coba-coba buat lah. konten buat Iya, ya. coba-coba. Dan Coba-cobanya luar biasa. terbentuklah konten dapur alam. Ya. Saya sih sebenarnya terinspirasi dari nonton reels, karena saya lihat kok reels seputaran makanan di alam itu kok banyak-banyak yang nonton gitu. Gimana kalau kita buat yang versi panjang, karena kebetulan kan kita di Samblia mempunyai potensi alam yang luar biasa. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu ya? Sayang sekali kalau cuman kita masak tapi tidak melihatkan menampakkan alamnya. Samblia. Oke, ini kalau kita berbicara ide-ide teman-teman di Samblia ini menjadi cukup heboh, cukup booming ketika Bang Panji bisa mengkolaborasikan beberapa talent. Ada Mbak Sulastri, kemudian ada Bang Oleng yang dapur alam. Ini menjadi sebuah kekuatan, dan pada akhirnya apa yang dihasilkan dari sana untuk membuat mahakarya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Boleh diceritakan Bang Panji gimana sebetulnya Side memantapkan diri bahwa apa yang saya dapatkan ini kayaknya saya harus membuat sebuah karya, sebuah film. Karena kita kan dari dulu sudah terbiasa membuat konten, jadi alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Ya mungkin teman-teman beberapa udah pada tahu bagaimana hasilnya menjadi konten kreator. Buka deh dikit. Ire sebenarnya maksudnya. Ya 2 digit lah. 2 digit. Ya. Kurang lebih. Jadi untuk mengisi kekosongan sementara kita tidak buat konten gitu. Kebetulan teman-teman kita juga terutama sutradara Lenteng Tedes melihat potensi kita juga ya gitu, sering di depan kamera. Bagaimana kalau kita tidak buat sebuah film saja gitu. Kebetulan film Seher ini kan juga termasuk film kedua setelah film Semputer dulu ya. Ya, di Semputer itu saya juga udah lihat sebetulnya beberapa kali komunikasi dengan Bang Panji. 2 tahun lalu bahkan. Cukup sulit ya. Ya, luar biasa. Makanya kok lama sekali buat film gitu. Ini luar biasanya nih totalitas teman-teman pada akhirnya dari seorang konten kreator bisa membangun Samblia. Ini kalau saya ke visi misi, kita berbicara visi misi ke depan lah, visi misi anak muda. Saya melihat Samblia ini memiliki potensi yang luar biasa. Kalau saya melihat dari dapur alam ini, bagaimana Side melihat potensi alam? Kalau saya lihat mungkin nggak terlalu jauh dari rumah sebetulnya ya. Memang semuanya sebab. Nah ini bagaimana Side bisa melihat itu? Side lihat sehari-hari. Cocok nih, bisa konten di sini nih. Nah ada insting nggak atau feeling yang bisa Side bisa ceritakan? Iya, karena memang kita di Samblia ini kan memang jarang ada yang tahu. Mungkin kebanyakan teman-teman dari luar itu Samblia itu kan panas, gersang, tidak ada sumber kumuh lah yang tidak bisa dilihat. Cuman lewat konten dapur alam ini kita bisa tampilkan bahwa ini loh sisi baik dari daerah Samblia. Dan banyak sekali tempat-tempat yang mungkin teman-teman belum bisa kunjungi ya. Oke. Selain dapur alam, konten terbesar TikTok di NTB ini adalah Sulastri Mayani. 1, berapa sekarang? 2 juta. Sudah 2 juta. Wow. Alhamdulillah. Sepertinya nggak banyak atau mungkin hanya Mbak Sulastri yang bisa tembus segitu di sini. Ada. Sejauh ini belum. Saya mungkin belum. Kayaknya mungkin ada yang dari Lombok tapi sekarang lah tinggal di luar seperti Bang Afan. Ya. Setahu saya yang stay betul-betul membangun konten Sulastri Mayani ini memiliki, bahkan ada beberapa kalau saya kuliah nih di kampus, saya menceritakan tentang produksi konten. Begitu saya sebut, ada yang tahu nggak Sulastri Mayani? Sebagian besar mahasiswa saya menyatakan, tahu Pak, yang konten buah-buahan itu ya.
Gimana ini sih dari Sambelia 2 juta follower yang sangat luar biasa. Ya, Audiensnya memang bukan dari. kembali lagi ke suami saya. Ya, soalnya kan dia yang paling paham. Kalau saya mungkin nggak terlalu paham ya. Tapi nemukan ide kadang sudah sering nggak? Ada buah ini, ada di sini. Iya kan Sering kita itu? survei dulu. Ya. Kita survei di mana sih buah yang udah siap panen. Ya kita survei. Jadi mungkin buah ini, buah Iya. itu, ya dimanapun selama itu nggak keluar Sambelia mungkin. Sambelia. Jadi Ya, masih murni sekitaran. 100% di Sambelia. Ada sih Ada beberapa. sih beberapa. Di Sebalu bisa Cuman strawberry kan untuk nggak keluar, ada. Oh, iya keluar Lombok pun belum, masih iya. sekitaran Lombok Timur. Jadi murni udah Lombok Timur ya. Iya. Wow, ini luar biasa mengangkat potensi Bang Panji. Balik lagi ke Sida yang Iya. Yang di belakang di belakang kamera. layar. Iya. Man behind ini Iya. ya. Ada orang di belakang layarnya Bang Panji sebagai pemuda Lombok Timur. Sudah diapresiasi kemarin sama Pak Wakil Bupati. Sudah diberi perhatian lah. Alhamdulillah. Nah, ini kan tentu menjadi PR ke depan. Sida ini kalau saya mau motret, saya mau motret dari sini ya. Kita sama-sama Lombok Timur tapi saya mau motret dari sini. Ada kebanggaan sendiri saya sebagai kita sama-sama warga Lombok Timur melihat Sida sebagai orang terdepan di sana, mampu mengajak, menggait teman-teman kita untuk berkreasi. Ini membantu, mohon maaf, kasus-kasus narkoba saat ini banyak sekali. Terus salah pergaulan dan lain-lain. Tapi dengan kreativitas yang Sida bangun, ini ada secerca harapan saya melihat bahwa kreativitas anak-anak muda di Lombok Timur, kalau banyak Panji selain Sida, saya yakin akan bisa menurunkan kasus-kasus seperti ini. Ada beban nggak Bang Panji Selam yang setelah Sida sampai titik ini? Untuk beban sih saya rasa nggak ada beban karena memang sudah rasanya sangat bangga, apalagi dari awal tidak ada harapan atau keinginan kita untuk bisa seperti ini gitu. Ya yang namanya hobi kan, jadi kita ya enjoy aja ya. Tidak ada paksaan. Ini ilmu ikhlas dalam berkarya. Iya, intinya ikhlas. Saya sedikit menyinggung Seher Ya. karena ini karya Sida. Karya Sida bersama teman-teman Lenteng Tedes, tapi kebanggaan itu muncul ketika karya itu dibicarakan sama orang. Nah, saya beberapa teman di Mataram sini bahkan menjadi trending topik. Bukan hanya kalau di YouTube, oke, Sida bisa sehari semalam dan itu pemecah rekor. Satu konten lokal dari NTB bisa trending. Saya begitu melihat Sida di atas, saya cek siapa yang trending hari itu. Ternyata deh, saya cek besok lagi, masih. Wow, saya merinding saat itu. Ini kebanggaan luar biasa. Dan saya melihat ada karakter yang sangat luar biasa di situ. Dan itu menjadi perbincangan banyak orang. Bang Burhan. Iya, Bang Burhan. Ini relate sekali dengan dapur alam. Sida ada ciri khas Sida yang terus Sida bawa sehingga film itu selesai. Sebulan 2 bulan ternyata nggak berhenti orang membicarakan Sida. Iya. Dan Burhan itu dukun kename. Dukun kename. Dukun ke kename. Dik mungkin gak sing ini mengaya penta. Itu sebuah legacy. Dalam sebuah film itu sebuah peninggalan. Jadi orang selesai nonton film itu orang nggak lupa. Iya. Sida membangun karakter di dapur alam yang begitu kuat, kemudian di film itu apa rahasia? Rahasianya sih memang ikhlas dan Ada di pastinya rambut rahasia Samson. niat. Samson. karakter nih. Oke. Tidak ada rahasia khusus sih memang, karena kita berkecimpung di konten dan memang teman-teman mungkin juga karismanya. memberikan kita sebuah tanggung jawab. Iya. Bahkan ditunjuk langsung sama Pak Sutradara, ya mau nggak mau harus suka tidak suka harus siap. Jalan. Ada karisma katanya Mbak Sulastri. Ya memang Iya, memang Burhan kan itu menurut- punya menurut karisma. orang lain Iya. ya. Ya, karena nggak mungkin dia katakan sendiri. Iya. Iya.
Memang karismanya itu beda. Daya tariknya yang beda. Mungkin dari rambut gondrongnya kayaknya. Banyak yang tanda. Bang Burhan aja. Kalau potong Bang rambut Burhan. pasti langsung beda. Beda dia. Oke, Karena tapi soalnya banyak karakter kuat. banyak yang ikut gondrong katanya. Biar Gara-gara Bang Burhan. iya gara-gara Bang Burhan. Wow, sudah luar biasa sekali. Bang Panji, apa sebetulnya yang pesan untuk teman-teman konten kreator di khususnya ya kita berbicara di NTB, Lombok dan khususnya di Lombok Timur karena yang melihat potensi penonton kita luar biasa. Pernah duduk di sini Bang Indra Sasa, Iya. dia menyoroti satu hal. Dekatilah orang-orang terdekat. Artinya menggunakan bahasa ibu, bahasa Temesa, Iya. marah di film sudah itu. Indra Sasa sampai saat ini dikenal, walaupun dikenal karena memiliki istri bule, Iya. tapi karakter Sasak tengah dia, bahasa tengah dia tidak pernah lupa. Nah dia quote dia yang keluar saat itu dalam podcast ya. Penonton sebenarnya adalah orang terdekat kita. Nah apa yang bisa saya katakan Bang Panji bahwa penonton, Side membangun penonton itu betul-betul dari Sambelia dulu. Karena dulu pas sekolah SMA ataupun di teman-teman di Mataram gitu banyak sekali yang tidak tahu Sambelia. Karena mungkin kalau ke Sembalun kan pastinya lewat jalur kusuk gitu. Jadi banyak yang nggak tahu di mana Sambelia itu. Jadi kita ini ingin mengenalkan Sambelia dari bahasanya. Iya. Kan seperti banyak orang memparodikan bahasa Sambelia gara-gara film seri ini gitu. Banyak sekali karakter bahasa di Sambelia atau istilah-istilah yang mungkin agak asing di telinga walaupun semeton yang sesama Lombok gitu. Betul. Jadi untuk pengenalan film ini memang karakter kuat kita dari bahasa. Menggunakan bahasa Ya, bahasa ibu. Dan Mbak Sulastri juga ikut main di situ. Iya. Wah, itu karakter mungkin- pasti juga kenal puas sekali. Mungkin banyak yang nggak tanda ya saya saya ikut. Soalnya kalau pergi ya dia kenal, orang-orang kenal ya dari konten buah. Konten buah. Emang Mbak Sulastri ikut di film Seher? Iya. Iya ikut. Kayak enggak tanda Iya, tanya dia karena- pakai sarung. iya. Tumben dilihat pakai sarung mungkin di film Iya itu. kan, jadi tetangga jadi ibu-ibu kan. Oh, Iya, jadinya iya, pakai iya. sarung. Jadi karakter kuat Side memang di TikTok terutama Iya. dan yang terbesar itu kan konten se-Indonesia. Followers Side itu se-Indonesia. Itu Iya. orang-orang yang suka Kebanyakan luar. buah. Iya. Ya kebanyakan luar kalau melihat Dari itu. Kan. Jawa. Ya. Nah ini kita Side berhasil sudah membuat segmen memperkenalkan potensi luar biasa. Ada nggak pengalaman unik Side ketika ngonten Sulastri Mayani ini interaksinya mungkin sampai luar negeri? Iya, ada. Sampai Malaysia pun, ayo kapan ke Malaysia? Kapan ke Abu Dhabi? Itu kan. Nah, jauh sekali. Paling banyak sih Iya, luar interaksi negeri. sampai ke luar negeri itu di konten seputaran laut, Mm-mm. biota laut. Ya sampai 50 jutaan itu yang nonton di TikTok dan banyak yang komen orang luar semua gitu. Iya, kita Apalagi di nggak ngerti Facebook bahasa kemarin. luar. Di Facebook kemarin ada salah satu reel kita yang sempat sampai 93 juta. 9 3 juta di reels. Dan itu rata-rata semuanya orang luar. Karena memang mungkin biota laut itu semuanya pasti penasaran karena memang keunikan-keunikan Yang ada di Yang ya. Sembelia di ya. Sambelia. Wow, ini karakter kuat. Ini PR besar menurut saya. Bang Oleng gimana dapur alam? Ada nggak kejutan-kejutan dapur alam nanti yang akan bisa Sida kembangkan lagi? Atau bersedia nggak keluar dari Sembelia untuk ngontennya? Pasti musim panas ini kita akan cari tempat-tempat di luar dari Sambelia, dari luar dari Lombok Timur, karena memang dapur alam ini memang kita konten kita memang di alam, di luar, sekalipun bukan di Sambelia, Iya. kita akan cari tempat-tempat baru. Mungkin nanti teman-teman yang ada rekomendasi bahwa awalnya ada spot baru Bang, dapur alam, Iya. kita gaskan saja. Gaskan. Sangat luar biasa. Berbicara tentang konten kreator, Bang Panji, ini kan ke depan PR kita di media sosial ini ya.
SIDE sudah berhasil dan teman-teman ini membangun, kalau sering saya katakan media sosial itu diisi sebetulnya hanya 2. Konten berfaedah sama anfaedah, sama tidak berfaedah. Ya. Tapi SIDE, teman-teman ini berhasil. Artinya itu bisa menjadi sesuatu hal yang bagus. Daerah kita lewat konten SIDE dikenal karena potensinya muncul. Bukan dengan jogetnya, mohon maaf. Karena ya memang ya ada konten kreator begitu ya, itulah yang karakter yang dia punya. Tidak bisa kita salahkan. Nah, itulah yang dia punya. Tapi SIDE berhasil. Kira-kira ke depan Bang Panji, tantangan ke depan menurut SIDE untuk mengembangkan lagi entah Dapur Alam atau Sulastri Mayani. Apa yang kira-kira bayangan ke depan? Karena semakin ke depan mungkin banyak perubahan-perubahan atau tren-tren itu, jadi kita sebisanya mengikuti tren. Kalau misal konten buah, mungkin bukan cuma buah aja, nanti kita beralih ke camping gitu, camping di tengah hutan gitu. Sebaliknya juga Dapur Alam, mungkin nanti ada terobosan-terobosan yang masih kita pikirkan dulu. Karena sementara ini masih laku ya, seputaran konten-konten yang kita kerjakan saat ini ya, kita lanjutkan saja dulu. Oke, masih berseputar itu dulu ya. Dan masih menikmati euforia filmnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sampai saat masih ini terngiang-ngiang. masih Teman-teman di luar sana masih. Iya. Saya diskusi dengan beberapa, ada produser musik kita, terus teman-teman pengamat konten kreator kita di Mataram. Diskusi cukup panjang. Teman-teman ini akhirnya memberi simpulan terhadap karya-karya SIDE. Satu kata yang mereka bisa keluarkan seperti tadi itu, ikhlas batur-batur tenimina apa-apanya. Jadi kayak nggak ada beban. SIDE itu sudahlah, mau ditonton atau enggak, kami pakai bahasa ibu, mau ditonton orang luar, kayaknya itu yang membuat karya SIDE itu merdeka. karena sebelum membuat film ini saya berpesan sama teman-teman, ayo kita buat film, berapapun biayanya, nanti kita usahakan, dan ada atau tidak yang nonton, tidak apa-apa, mau balik modal atau enggak, tidak apa-apa, yang penting kita berkarya. Nanti kalau enggak ada yang nonton, kita buat lagi. Yang penting, saya bilang ya, yang penting itu uang saya pribadi dan tidak hasil ngutang, minjam gitu. Jadi ya udah ikhlas dari awal. Sesuatu yang dibuat dengan ikhlas, ini hasilnya. Dan SIDE, bahkan saya lihat konten SIDE itu, viralnya apa yang SIDE buat baik di Sulastri, di Dapur Alam maupun di film itu, seolah-olah SIDE ini tidak berbeban. Kayak merdeka sudahlah apa yang saya hasilkan. Dan keikhlasan SIDE menghabiskan 80 juta untuk menghasilkan sebuah karya, dan mungkin sudah balik modal gitu. Kalau jujur aja, kalau balik modal mungkin belum. Ya. Dan walaupun sudah menghasilkan juga, saya nggak akan ambil 1.000 rupiah pun nggak akan saya ambil. Kita sama-sama kerjasama lagi untuk beli alat atau gimana untuk karya-karya ke depannya, seperti itu. Jadi tidak masalah. Wow. Luar biasa. Konten kreator tentu berbicara investasi konten. Orang bank berbicaranya adalah saham. Tukang emas, dagang emas berbicaranya bagaimana emas, membeli emas. Tapi SIDE ini berhasil membicarakan bahwa investasi terbaik kami adalah konten. Wow, seberapa efektif Bang Oleng? Nih, bagaimana Bang Burhan ini mampu bertahan ke depan dengan konsep-konsep Dapur Alam yang mungkin ya, tadi SIDE sudah bisa mengatakan kita akan coba di luar. Tapi ternyata ada yang laut yang banyak ditonton ini. Kemungkinan bisa nggak SIDE memberikan ide-ide ke konten kreator kita yang lain? Ini saya yakin banyak yang meniru. Banyak yang meniru SIDE, teman-teman itu, karena saya sering berbicara konten kreator muncul dari manapun selama ada internet. Nah, kira-kira apa yang bisa SIDE katakan ke teman-teman, ke konten kreator lainnya, bahwa apapun yang ada di dekat kita itu ya bisa menjadi sebuah kekuatan konten ya. Yang pastinya untuk teman-teman
karena di Lombok ini memang banyak sekali ide-ide atau tempat-tempat yang bisa kita jadikan konten. Mohon maaf di luar dari konten yang mungkin ambil positifnya saja, gak apa-apa kita buat konten, karena masih banyak tempat-tempat atau ide-ide yang harus kita tampilkan untuk teman-teman di luar sana. Oke. Nasihat ke teman-teman konten kreator yang serupa dengan Sida? Ya, tetap semangat, jangan lihat prosesnya seperti apa, tapi nikmati saja karena kita tidak tahu. Yang pastinya segala niat baik kita akan kembali lagi apa yang kita kerjakan. Oke, inilah mau lebih niat Ini. kembali. Karena memang kita hobi di alam sama Mas Panji. Dan tempat-tempat kita juga dekat dengan alam, laut. Jadi itu yang kita manfaatkan untuk buat konten. Mungkin nanti katanya Mas Panji kita lihat perkembangan konten seperti apa. Mungkin saat ini memang kita di dapur alam. Mungkin nanti kita kalau memang harus ke lebih lekan dapur alamnya, kita akan buat entah sekedar camping atau bermalam. Mungkin Kita coba-coba. Coba lagi. Iya, sesuatu coba hal yang lagi. baru. suatu hal yang baru. Oke, Mbak Sulastri, kira-kira ke depan ini Sulastri Mayani baik di Facebook, di TikTok, di berbagai macam platform, di YouTube sudah silver ya? Iya, Ya, sudah silver. sudah silver. Ini ada beban nggak Mbak Sulastri? Kira-kira dengan besar sekali sudah punya follower di berbagai media sosial ini. Kalau masalah beban sih nggak ada ya. Karena kita pun suka ngerjainnya. Iya, kan namanya petik-petik buah. Itu sekalian jalan-jalan. Nggak ada beban. Luar biasa. Jadi sangat orisinil. Iya. Sida terakhir kan di dubbing kan? Ya, Iya. Terakhir di dubbing bercerita semua prosesnya itu. Saya beberapa kali nonton, istri juga nonton itu. Asik sekali itu. itu sih yang berat dubbingnya itu karena Nah. skripnya saya semua yang Iya. tulis. Mm-mm. Dari editing sama skrip, Iya. baik dapur alam maupun Sulastri saya yang Semuanya tulis itu yang dia paling yang berat. handle. Makanya yang berat Lebih berat Mungkin dia. mikir. Berpikir itu lebih berat daripada proses kontennya sebenarnya bagi saya pribadi. karena kita di sini kan sama Bang Dapur Alam hanya talent. Kalau masalah editing atau teks semuanya, iya, Editing semua sih. Semua. iya semuanya. Luar biasa. Kayaknya kalau nggak hobi mungkin udah putus di jalan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah karena hobi kita, Iya. kemauan kita dan kita alhamdulillah satu frekuensi. Iya. Itu jadinya bisa berjalan Berjalan dengan baik. lancar. Dan endorse-nya luar biasa. Ya alhamdulillah. Saya ada beberapa waktu yang lalu padat merayap Bang endorse-nya Iya. ini. Sampai- Wow. Baru kemarin sampai endorse bertubi-tubi. Wow, boleh dibuka dikit nggak rahasia endorse-nya ini? Rahasia yang seperti apa? Rahasia apa yang sudah bisa didapatkan? Apakah itu juga bisa untuk film kemarin dari endorse? Iya. Ya semuanya kan tidak Semuanya. terlepas dari pendapatan sosial media, baik dari endorse, dari YouTube, dari AdSense gitu. Oke. Jadi semua kumpul ya. Iya, Ya, semua semuanya jadi kumpul. satu. Jadi satu. Nah, ini namanya konten kreator, konten memang sesuai project dan hasil kontennya itu dapat uang. Wah, merdeka itu. Merdeka. Merdeka berkarya dan apapun yang didapatkan ternyata sangat luar biasa. Sebagai closing ini, nah terakhir ini, Ya. sebagai pesan terakhir ke teman-teman Bang Panji, teman-teman konten kreator, Sida saya beberapa kali saya pantau di grup Ya. WA kita di YLC, Sida sering memberikan motivasi ke teman-teman. Bahkan beberapa kali sengaja nge-share, nge-shoot berapa pendapatan Ya. per bulan itu sehingga teman-teman itu terus termotivasi. Apa pesan buat teman-teman Bang Panji? Karena terus terang saya mulai ngonten itu dari pertama karena melihat pendapatan seorang teman. Iya. Itu awal saya terdorong untuk memulai sebuah konten. Jadi nggak salah motivasinya itu ya? Nggak salah. Karena itu saya alami sendiri. Dari ada teman dekat dulu
konten gitu, konten komedi gitu. Bisa dapat sampai 60 juta per bulan gitu. Saya lihat langsung, awalnya saya nggak percaya, nggak pernah ada niatan untuk konten sama sekali. Tapi saya lihat itu fakta dan itu nyata, langsung ini nih mendapat konten gitu. Wow. Ya kebetulan di Medan Saya adalah rasa ingin, saya pengen coba-coba kebetulan kita juga sering berburu madu dulu. Pada saat berburu madu kita kenapa nggak buat konten aja daripada hanya sekedar video-video biasa gitu. Kenapa nggak kita upload? Ternyata itu dari sana kita mulai dapat ya 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu. Tapi karena berburu madu sangat berat, risiko. Iya. Kenapa nggak kita buat konten yang lebih ringan saja, yang tanpa risiko gitu. Memang kebetulan kita terinspirasi dari salah satu konten kreator dekat rumah juga. Ada yang konten buah sebelum Sulastri ini. Ada Mbak EN Biana nama, bisa dicek. Itu teman dia. Kita saya terinspirasi lihat, dari dia. Wah, endorse ternyata bisa dapat endorse begitu kan kita. Iya kan kebetulan kemarin suaminya saya juga. tahu Iya seputar teman-teman endorse. saya. Iya, Iya teman. suaminya. Wah, kita sama-sama dari Sambelia dengan kemampuan sama, SDM yang sama, masa kita nggak bisa gitu. Iya. Ya, Ternyata makanya kita coba-coba. Saya niatkan untuk oke, kita beli HP perangkat untuk kita buat konten saja. Kita belum punya HP yang kualitas kameranya bagus. Yang sesuai lah ya. Karena mungkin untuk konten biasa ya kita bisa pakai HP apapun. Tapi untuk alam dan buah itu sebisa mungkin kita harus menampilkan kan keindahannya, kejernihannya. Jadi kalau konten alam dan buah itu sebisa mungkin kita harus pakai kamera dan kualitas yang bagus supaya orang nyaman gitu. Wow. Jadi untuk teman-teman konten kreator pesan saya hanya yang penting totalitas. Itu kuncinya, konsisten, totalitas dan nikmati prosesnya. Dan ikhlas. Karena kalau kita mikir untuk gajian, karena kebanyakan kan sekarang di Facebook pengen monet nih, pengen langsung gajian. Banyak. Banyak yang begitu. Pengen gajian, itu enggak semudah itu sebenarnya. Tidak hanya sebatas gajian, itu. Kapan sih monet? Pas monetnya itu yang jadi tantangan terbesar. Oke, luar biasa. Pesan Mbak Sulastri ke penontonnya, tetap semangat. Iya. Intinya yaitu konsisten, ikhlas. Iya. Mungkin teman-teman yang lain mau konten seperti kita mungkin, tapi tempat atau mungkin masalah HP mungkin. Tetap ngonten tapi harus pakai seadanya dulu. Apa yang ada? Apa aja saya kode dulu. Lihat seperti Bang Heru contohnya apa adanya. Jangan sampai karena HP kita nggak bagus jadi nggak bisa ngonten. Gimana nih? Iya, pakai yang ada aja. Mungkin bisa kan nanti mungkin monet. Iya, ada rezeki baru. Dulu soalnya pernah buat konten sama Bang Oleng juga persis seperti Dapur Alam tapi temanya seperti Buskrep itu, Buskrep tanpa ada dialog. Tapi dulu kan belum viral TikTok, belum ada viral TikTok, jadi saya mulai dari YouTube dulu. Ternyata kalau memulai dari YouTube itu sangat sulit. Makanya ini Facebook berdua juga belum ada itu. Ini berdua saya mulainya dari TikTok. Walaupun kita tidak digaji di TikTok, tapi kita view yang kita cari di TikTok, karena walaupun akun kecil itu bisa langsung meledak penontonnya walaupun baru buat gitu. Jadi itu dari penonton TikTok nanti bisa tersebar ke platform lain. Guide-nya di TikTok. Itu kuncinya. Sulastri Mayani dan Dapur Alam. Setelah saya berhasil coba di Sulastri Mayani dan saya coba di Dapur Alam, ternyata berhasil. Ternyata memang seperti ini.
Moton, ketemu rahasianya. Kejar di TikTok dulu. Kejar di TikTok dulu. Walaupun kita nggak dapat AdSense Ya. ataupun gaji, yang penting view itu tidak bisa dibeli, view yang banyak itu. Luar biasa. Tentunya dengan konten-konten berkualitas. Berkualitas. Kuncinya tetap berkualitas Ya. kan. Nah, terus belajar untuk meningkatkan kualitas. Terakhir, Bang Oleng, Dapur Alam. Ya, yang pastinya tetap konsisten untuk teman-teman di luar sana. Ya. Manfaatkan apa yang ada dulu di sekitar kita untuk jadikan bahan nanti untuk kontennya. Katanya Mas Panji juga harus Ide. ya Perbaruan ide ya. Perbaruan ide. Oke. Katanya Mbak Sulastri ikhlas. Sip. Jangan Mantap. jangan mikirin hasil dulu ya. Yang Ah, penting jalan. yang penting konten. Iya, Hasilnya nanti. hasilnya nanti. Iya, di tengah perjalanan hasil yang sudah didapatkan itu bisa untuk memperbaiki kualitas lagi. Iya. Saya terkesan dengan Bang Heru. Iya. Waktu podcast dengan Bang Heru. Bang Heru itu memang orang apa ada. Iya, ya. Iya. Ah, itu orang original. 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 Asli. Ya, nggak perlu nggak perlu dikasih bedak lah saya bilang, nggak perlu di make up itu. Kalau Bang Heru. madu udah madu asli tuh. Nggak Bang Heru ini dicampur-campur. madu asli ini. Madu asli Bang Heru, apa adanya. Luar Ya. biasa memang Bang Biasa, Heru. Bang Ya, Heru. kita banyak belajar dari Bang Heru juga Benar. karena ketulusan dia menghibur. Pada akhirnya dia dapatkan Dia hasil. dapat. Sebelumnya saya nggak kenal juga sama Bang Heru, tapi karena melihat orangnya wah, apa adanya, Iya. saya samperin langsung ke rumahnya gitu Wow. untuk kenal, dan alhamdulillah sampai sekarang. Wow, Ya, luar ternyata biasa. Sefrekuensi sama. Frekuensi ya pada akhirnya. Oke, sangat luar biasa. Sahabat Yes Podcast, perbincangan kalau orang-orang mengatakan ini daging semua isinya nih. Bagi konten kreator ya. Bagi konten kreator ini perbincangan yang sangat luar biasa. Bang Panji, Bang Oleng, Mbak Sulastri Mayani membuka rahasia ya apa yang sudah teman-teman lakukan dan apapun yang didapatkan pada akhirnya hari ini adalah tentu hasil jerih payah beberapa waktu yang lalu dan keikhlasan. Kuncinya keikhlasan. Sangat luar biasa. Terima kasih sudah bersedia mampir di S Podcast. Sama-sama. Ya, berbagi cerita sesuai dengan tagline, berbagi cerita saling Berbagi- inspirasi saling di S inspirasi. Podcast. Mudah-mudahan dengan cerita Bang Panji, Bang Oleng, Mbak Sulastri ini bisa menginspirasi banyak konten kreator di Nusa Tenggara Barat. Oke, jumpa lagi di konten-konten Yes Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.